Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi termokimia. Materi ini dipelajari di kelas 11 semester pertama. Soalnya seperti pada layar kita, ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 molar dan 25 ml KOH konsentrasi 1 molar pada suhu 23,5 derajat Celcius. Ternyata suhu naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Anggap massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan kalor jenis larutan 4,2 Joule gram Kelvin. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab soal, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu tuliskanlah semua data yang diketahui di soal. Di sini kita tulis di CAT. Pertama ada direaksikan 25 ml larutan H2SO4. Mililiter adalah satuan volume, sehingga 25 ini adalah volume dari H2SO4. Maka volume H2SO4 25. Selanjutnya ada 0,5 molar. Molar ini adalah satuan untuk konsentrasi atau molaritas. Maka molaritas H2SO4 yaitu 0,5 molar. Dan 25 mili KOH, mili tadi volume, sehingga volume KOH 25 mili dan molaritasnya 1 molar. Dan suhu yaitu 23,5 derajat Celcius. Suhu dilambangkan T karena ini suhunya naik dari 23 ke 30, maka suhu pertama adalah 23,5 derajat Celcius dan suhu kedua adalah 30,17 derajat Celcius. Selanjutnya ada massa jenis. Massa jenis itu dilambangkan dengan Rho, yaitu 1 gram mililiter pangkat min 1 atau gram per mililiter. Dan kalor jenis larutan. Kalor jenis dilambangkan dengan C kecil, yaitu 4,2 Joule gram per derajat Celcius. Di sini harusnya Celcius ya. Nah, selanjutnya yang ditanya yaitu perubahan entalpi dengan lambang delta H. Nah, ingat teman-teman, ini adalah materi untuk perhitungan perubahan entalpi dari percobaan kalorimeter. Nah, untuk menghitung nilai entalpi atau perubahan entalpi dari percobaan kalorimeter, ada beberapa rumus yang akan kita gunakan. Pertama, di mana nilai delta H itu setara dengan min Q dibagi mol. Di sini min ya, karena pada reaksi kalorimeter itu pada umumnya adalah reaksi eksoterm. Makanya di sini terjadi kenaikan suhu. Nah, kemudian untuk menghitung Q, karena di soal hanya diketahui kalor jenis larutan saja, sedangkan C besar atau kapasitas kalorimeter tidak diketahui, maka untuk menghitung Q di sini adalah Q larutan, di mana rumusnya M kecil kali C kecil kali delta T. Nah, sehingga delta H sama dengan M kali C delta T, ini rumus Q dibagi mol. Di mana Q adalah jumlah kalor, berarti ini kalor larutan, M adalah massa, berarti massa larutan, C kalor jenis larutan atau air, biasanya air ya, delta T adalah perubahan suhu, dan delta H adalah perubahan entalpi. Nah, selain itu juga ada beberapa rumus yang perlu diingat kembali ya, bahwa mol itu setara dengan molar dikali volume. Ini untuk mol, sedangkan Rho atau massa jenis itu setara dengan massa dibagi volume. Karena kita sudah mengetahui ya rumus-rumus yang akan digunakan, maka kita akan bisa melanjutkan perhitungannya. Pertama di sini kita lihat yang direaksikan itu sebanyak 25 mililiter H2SO4 dengan 25 ml OH. Sehingga volume total dari larutan ini menjadi volume H2SO4 ditambah volume KOH, yaitu 25 ditambah 25 menjadi 50 ml. Nah, karena pada rumus Q itu adalah nilai M yang diperlukan, sedangkan larutannya dalam satuan volume, maka kita perlu merubah volume ke massa dengan rumus massa jenis, di mana Rho sama dengan massa dibagi volume. Di sini diketahui massa 1, sehingga massa itu akan setara dengan volume karena Rho-nya 1 ya. Maka massa larutan atau massa campuran menjadi 50 gram.
Nah, selanjutnya perubahan suhu, yaitu dari rumus T2 dikurang T1, suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhir yaitu 30,17 dikurang suhu awal 23,5, sehingga didapatlah perubahan suhu atau delta T sebesar 6,67 derajat Celcius. Nah, karena sekarang kita udah ada nilai massa dan perubahan suhu, C juga udah diketahui di soal, maka kita udah bisa menghitung nilai Q larutan. Nah, dimana Q larutan tadi massa dikali C dikali delta T. Kita masukkan nilainya tadi massa 50, C 4,2 dan delta T 6,67. Nah, dari perhitungan didapatlah Q larutan sebesar 1400,7 Joule. Karena yang ditanya soal adalah perubahan entalpi atau delta H, di mana delta H itu min Q per mol. Q udah diketahui dan kita perlu menghitung mol. Nah, ingat tadi untuk menghitung mol rumusnya adalah massa dikali volume. Molar dikali volume. Nah, pertama kita akan hitung mol H2SO4 karena ada molarnya, ada volumenya. Mol H2SO4 molaritas atau konsentrasi 0,5 molar dikali volume 25 ml. Didapatlah molnya sebesar 12,5 mmol. Nah, untuk mol KOH, ini kalau dijadikan mol ya dibagi 1000. Untuk mol KOH, molaritas 1 dikali 25 ml itu sebesar 25 mmol. Dijadikan mol dengan cara dibagi 1000 menjadi 0,02 mol. Nah, karena mol zat yang direaksikan itu berbeda ya, 0,0125 untuk H2SO4 dan KOH sebesar 0,025 mol. Maka kita perlu menghitung berapa mol zat ini yang mengalami reaksi. Maka kita akan menuliskan persamaan reaksinya. Di sini H2SO4 direaksikan dengan KOH menjadi K2SO4 dan H2O. Setelah disetarakan didapatlah koefisien KOH sebanyak 2. Sekarang kita masukkan nilai mol masing-masing senyawa atau zat ini. H2SO4 0,0125, KOH 0,025. Nah, karena molaritas mol kedua reaktan diketahui, maka kita perlu menghitung reaksi pembatas untuk mengetahui zat mana yang habis bereaksi dan untuk mengetahui jumlah mol yang bereaksi. Nah, reaksi pembatas dihitung dari mol dibagi dengan koefisien. Di sini koefisiennya 1 sehingga molnya tetap. Sedangkan untuk KOH koefisiennya 2, maka 0,025 dibagi dengan koefisien yaitu 2. Didapatlah molnya sebesar 0,0125 mol. Nah, ternyata sama ya, berarti jumlah mol yang bereaksi itu sebanyak 0,0125 mol. Nah, dari sini kita bisa menghitung delta H, tadi rumusnya min Q per mol. Q diketahui 1400,7 Joule, sedangkan molnya 0,0125 mol. Dari perhitungan didapatlah nilai delta H sebesar min 112,056 Joule per mol.